Oke, shalom, selamat pagi. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bersekutu lagi bersama-sama, kita boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, belajar firman Tuhan sebagai sebuah gaya hidup yang memang seharusnya menjadi gaya hidup bagi setiap orang percaya. Karena hanya gaya hidup seperti inilah yang akan membuat kita tetap kuat dan bertahan sampai pada kesudahannya. Tengah-tengah keadaan dunia yang semakin jahat, ada banyak kesulitan, banyak kesukaran, kita tetap tinggal di dalam Tuhan dan tinggal di dalam komunitas, itu yang membuat kita bertahan, akan menjadikan kita sebagai pemberita-pemberita kebenaran. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu hari ini. Terima kasih buat tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami sepanjang malam yang kami lalui. Terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Tidak kami boleh pakai untuk beraktivitas sepanjang hari ini di dalam penyertaan tangan kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu yang ajaib, yang terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur karena rancangan-Mu besar dan ajaib dalam hidup kami. Dan rancangan-Mu itu tidak pernah gagal dalam hidup kami. Sebab itu ajar kami, dan kami mau terus taat tinggal di dalam rencana-Mu, tinggal di dalam firman-Mu, sehingga kami mengalami kemenangan datang pada kemenangan, bahkan sampai garis akhir Tuhan, Engkau mendapati kami tetap setia. Sewaktu pagi hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu, karena Kau Bapa yang baik bagi kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan.
rancangan indahmu. Amin. Terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku
Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik bagi kami. Engkau selalu baik. Selamanya Engkau baik. Rancangan-Mu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Rancangan-Mu sempurna bagi kami. Kau tak pernah salah dalam keputusan-Mu Tuhan. Sebab itu kami mau bersyukur kepadamu. Kami mau memuji, menyembah Yesus Tuhan. Kami muliakan nama-Mu. Kami tinggikan Engkau. Kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sembah. Sebab yang terbaik Kau lakukan bagi kami. Yang terbaik Kau berikan bagi kami. Sebab Engkau Bapa yang baik bagi kami. Engkau sediakan yang kami perlu. Engkau berikan bagi kami yang terbaik. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Biarlah kasih dan kuasa-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Kami terus tinggal dalam rancangan-Mu yang sempurna. Sebab Engkau ajaib Tuhan. Biarlah hidup kami menggenapi firman-Mu. Menjadi bukti kebesaran-Mu Tuhan. Sehingga Engkau dimuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami sembah. Kami Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Dan tidak ada Allah yang seperti-Mu. Tidak ada yang lain, hanya Engkau. Satu-satunya Tuhan. Tuhan yang sempurna dalam rencana-Mu. Pimpinan-Mu tak pernah salah bagi kami Tuhan. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Dalam rencana-Mu
firman-Mu. Amin, haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi mari katakan, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sungguh biarlah hidup kami menjadi bukti kebesaran-Mu, karena sungguh Engkau ada bersama dengan kami. Kami tinggal di dalam-Mu, dan firman-Mu tinggal di dalam kami, menjadi respon otomatis dalam hidup kami, yaitu kami hidup seturut dengan firman-Mu, sesuai dengan rencana-Mu, sehingga digenapilah rancangan besar-Mu dalam hidup kami, sehingga hidup kami memuliakan Engkau Tuhan. Bahkan kami boleh bertahan sampai pada kesudahannya, sampai kami mendengar Engkau berkata kepada setiap kami, sabarlah hai hambaku yang baik dan setia, masuk dan turutlah dalam kemuliaan Tuhan-Mu. Tuhan, kami mau setia sampai akhir di tengah-tengah dunia yang jahat, di tengah-tengah dunia di mana ada begitu banyak penyesatan yang ingin menyeret kami. Tapi biarlah kami tetap kuat teguh di dalam Engkau dan di dalam komunitas, sehingga kami boleh mengakhiri setiap pertandingan yang harus kami hadapi, setiap perlombaan yang harus kami jalani bersama dengan Engkau dan bersama dengan saudara-saudara seiman kami, sehingga kami boleh mencapai garis akhir dan telah Kau sediakan mahkota kehidupan dan kebenaran bagi kami. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu. Kami mau terus tinggal di dalam Engkau dan menikmati anugerah dan kemurahan-Mu yang menguatkan kami, meneguhkan kami, dan membuat kami terus berharap dan percaya kepadamu. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mau siapkan hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami percaya firman-Mu Tuhan, sehingga kami melakukan firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Ros. Ini ada sound yang apa? Berdengung ya, kayaknya di Pak Daniel. Oke, selamat pagi, shalom. Renungan kita hari ini diambil dari Matius 24 ayat 14. Saya bacakan ya. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa.
Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Yang saya dapat tuh begini. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Kalau kita lihat keadaan sekarang itu kayaknya gampang sekali ya. Karena media sudah ada di mana-mana. Jadi begitu kita buka HP, kita bisa menemukan banyak khotbah-khotbah juga tentang Injil kerajaan. Tapi hati-hati juga, ada khotbah-khotbah juga yang menyesatkan. Nah, pemberitaan Injil itu bukan hanya tugas pendeta, bukan cuma tugas para hamba Tuhan, tapi juga kita semua. Tentu kita punya bagian masing-masing. Bukan semua harus jadi pendeta. Jadi kita punya masing-masing bagian yang sudah ditaruh Tuhan. Dan Tuhan pasti perlengkapi dan beri kemampuan kita untuk melakukannya. Nah, yang saya dapatkan gini, Injil kerajaan ini sebagai orang-orang percaya, saat pemberitaan Injil kerajaan ini kita lihat banyak penyesatan gitu kan. Kita sebagai orang-orang yang percaya Tuhan, melekat sama Tuhan, kita juga harus ambil bagian gitu, melalui hidup kita mungkin ya, melalui setiap kelakuan kita. Maksud saya begini, hidup kita itu kita harus, orang lain harus bisa melihat ada kasih Kristus dalam hidup kita. Jangan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain untuk percaya Yesus, ataupun sesama-sama saudara yang sudah percaya Yesus. Kita harus perhatikan juga kasih kita, baik kasih kita terhadap Tuhan, terhadap sesama. Karena ayat sebelumnya bilang kasih itu semakin pudar ya. Jadi kita harus tetap berkobar-kobar agar orang bisa melihat kasih Yesus. Yang saya dapat, Tuhan sampaikan ini, perhatikan pakaian putihmu. Jadi kita jangan suam-suam kuku, kita harus perhatikan pakaian putih kita. Pakaian putih kita itu kan berbicara tentang tingkah laku kita, perbuatan kita. Jadi kita harus perhatikan pakaian putih kita tetap bersih sampai akhir, sampai kesudahannya. Nah, itu yang saya dapat. Terus saya teringat anak saya mau ceritakan tentang ini, bahwa media ini sangat-sangat bisa dipakai setan untuk mempengaruhi kita ya. Saya ingin ceritakan tentang anak saya. Anak saya 10 tahun itu dia suka nonton anime. Saya pikir kartun biasa gitu. Jadi saya biarkan aja. Nggak taunya itu cicinya bilang sama saya, cici sama abangnya tahu gitu, bilang, "Mah, perhatikan dedek tuh nontonnya anime sih anime, tapi animenya itu tentang homo, tentang gay." Nah, saya kaget. Jadi saya tanya dia, gimana pendapat kamu tentang homo, tentang gay? Biasa aja kali. Jadi dari situ saya kaget. Karena kalau kita, awalnya kalau kita menanggapi hal-hal itu, kayaknya agak-agak menjijikkan gitu. Tapi bagi dia biasa saja. Jadi saya berusaha untuk coba jelaskan sama dia penciptaan Tuhan, bahwa Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Tuhan tidak menciptakan Adam sama Jono, tidak menciptakan Hawa dengan Siti gitu. Jadi saya berusaha jelaskan dan terangkan sama dia begitu. Nah,
Intinya ya yang saya dapatkan itulah, kita perhatikan segala tingkah laku kita. Jika kita juga mengetahui ada kesalahan, misalnya teman-teman kita, saudara kita, ya kita mencoba untuk mengingatkan. Karena kalau kita tahu, kita tidak mengingatkan, Tuhan minta pertanggungjawabannya sama kita. Nah, itu yang saya dapatkan hari ini. Saya kembalikan pada Pak Heri. Oke, Meli mau tambahkan dulu? Kalau renungan yang hari ini yang saya dapatkan itu, Tuhan itu memberikan tanda buat kita orang percaya supaya kita itu berjaga-jaga. Nah ya, terus tanda kedatangan Tuhan itu ya adalah saat berita Injil sudah diberitakan di seluruh dunia. Nah, pemberitaan Injil ini sepenuhnya pekerjaan Bapak. Saya percaya kalau ini juga inisiasi Bapak. Nah, jadi pemberitaan Injil itu merupakan hal penting, ya, hal utama untuk sebelum hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, waktu saya merenungkan ini, saya teringat sama almarhum mama saya, ya. Nah, ada satu teladan yang saya lihat dari mama saya, walaupun mama saya bukan seorang pendeta, juga tidak bersekolah tinggi. Nah, tapi dia memiliki hati yang haus ya untuk membawa orang-orang kepada Tuhan. Nah, di dalam hidupnya itu dia selalu ketemu siapa aja dia pengen banget buat orang-orang itu untuk cari Tuhan gitu. Sampai di rumah itu baik pembantu, baik anak-anak tante yang tinggal di rumah bersama-sama kami. Jadi waktu saya kecil itu kami 3 bersaudara ditambah ada 3 sepupu. Jadi anak tante dari mama, dari papa gitu. Nah, setiap mereka yang tinggal di rumah itu pada akhirnya mereka akan datang kepada Tuhan Yesus. Mereka akan ke gereja, mereka dibaptis gitu ya. Padahal latar belakang mereka tuh keluarganya semua Buddhis gitu. Jadi jadi setiap ketemu siapa aja, bahkan mungkin ketemu temannya, bahkan ketemu saudara yang berbeda kepercayaan, bahkan sampai ketemu yang Muslim pun, mama, kok saya heran ya, kok dia nggak punya rasa, saya harus ngomong gimana ya gitu, karena justru dengan hatinya itu, dengan kepolosannya itu dia karena haus untuk memberitakan firman Tuhan tuh, dia hanya menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang dia alami gitu, sehingga membuat orang datang kepada Tuhan. Bukan walaupun dia nggak tahu teologi itu seperti apa, firman Tuhan tuh secara dalamnya seperti apa. Jadi hanya dari hidupnya dia menceritakan apa yang dia alami bersama-sama Tuhan, membawa dia datang kepada Tuhan. Nah, terkadang yang saya perhatikan tuh termasuk saya sendiri gitu. Kadang-kadang kita suka merasa minder, saya ini bukan hamba Tuhan ya, saya ini nggak sekolah teologi ya, jadi gimana saya mau bawa orang kepada Tuhan gitu ya. Nah, tapi Tuhan ingatkan saya itu di Kisah 1 ayat 18. Di sini itu Kisah 1. Judas Smith. Gimana sih? Tentang kamu akan diberikan kekuatan, kayak bukan Kisah 1 deh. Kisah 1 ayat 8. Oh iya, ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, jadi ayat ini menguatkan saya ya. Jadi kuasa Roh Kudus inilah yang akan menyertai, menguatkan dan memampukan kita untuk mengerjakan tugas ini. Jadi hari ini tuh Tuhan ingatkan saya, apakah kita mau mengambil bagian seperti kata Boros tadi untuk menjadi alatnya Tuhan, dipakai untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, siapapun kita, jangan pernah merasa
kecil hati, kita bukan hamba Tuhan, kita bukan pendeta. Kata Bu Ros tadi, tidak mesti nunggu jadi pendeta untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi itu yang saya dapat hari ini, Pak, bahwa Tuhan akan pakai kita, siapapun kita. Ya, seperti kita lihat juga Musa, murid-murid Tuhan, ya. Mereka seperti Musa, dia juga merasa minder, merasa tidak mampu untuk berbicara, ya. Nah, itu yang sering terjadi, ya. Termasuk sama saya sendiri, saya suka merasa saya nggak pintar ngomong gitu. Saya susah untuk bagaimana sih mau menyampaikan gitu. Nah, tapi hari ini apakah kita mau ngambil bagian dalam amanat agung Tuhan ini untuk memberitakan firman Tuhan, ya. Nah, sebagai hal yang Tuhan terus ingatkan untuk setiap kita semua orang, ya, semua orang percaya, ya, baik itu yang tua, muda, semua kita boleh ambil bagian. Tidak mesti menjadi pendeta seperti kata Bu Ros tadi. Jadi hari ini saya dapatnya itu, Pak. Oke, terima kasih Bu Ros, Meli. Suara saya cukup didengar ya, karena di sini agak hujan. Hujan deras, bukan agak hujan. Nah, jadi kebenaran yang pertama seperti Ibu Ros dan Meli bilang, bahwa tugas memberitakan Injil Kerajaan, itu bukan hanya tugas pendeta, tapi adalah tugas setiap orang percaya. Karena memang amanat agung itu Yesus berikan kepada yang namanya murid. Nah, bicara tentang Injil itu kan kabar baik. Nah, Injil Kerajaan itu juga berbicara tentang bagaimana kita, seperti Meli tadi bilang, ya, terus perang, terus bangsa bangkit melawan bangsa, terjadi kelaparan, terjadi gempa bumi, ya. Nah, akan muncul banyak nabi-nabi palsu. Semua kita pasti seperti yang pernah disampaikan oleh Pak Heri, kan ada beberapa pengajaran. Apakah kita ikut masuk bagian dari penyiksaan itu, ataukah kita ikut terangkat? Apakah kita akan mengalami rapture? Tapi Pak Heri pernah bilang kan, sudahlah kita nggak usah terlalu debat soal apakah itu terjadi rapture atau enggak, kan belum terjadi juga sama sekali kan gitu ya. Nah, tapi dari semua tanda-tanda ini ya, semuanya tidak akan tergenapi. Artinya apa? Itu kan tanda saatnya akhir dari kesudahan, Tuhan akan datang. Ya, semua kita pasti rindu ya, Tuhan datang, karena semua orang sudah menanti-nantikan ya. Kita percaya, semua orang percaya kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali ya. Nah, tapi semua itu tidak akan digenapi ya kalau tadi dikatakan di ayatnya yang disampaikan oleh Bu Ros, Injil Kerajaan diberitakan di seluruh dunia. Artinya kalau mengalami penyiksaan, apakah kita akan selamanya mengalami penyiksaan? Dan Tuhannya kenapa nggak datang-datang ya? Nah, jadi sebenarnya kalau kita ingin mempercepat kedatangan Tuhan, cuma satu tadi tanda kuncinya yang terakhir ini ya, beritakanlah Injil Kerajaan ke seluruh dunia. Artinya itu nggak bisa menjadi Pak Yosia suaranya pekerjaan juga. seorang hamba Tuhan. Tapi, nah, tentunya awalas ya suaranya ya. Ya, jadi Tadi kalau seperti di dalam air. ya, jika kita ingin kameranya dimatiin aja Pak Yosia, biar suaranya nggak putus-putus. Ya. Oh, videonya ya. Nah, ambillah bagian, lakukanlah pemberitaan Injil. Di awal COVID-19 tentunya kita semua mengalami hal yang sama ya. Ibadah nggak bisa, mau ngapain nggak bisa, bingung, mau kunjungin juga serba salah. Tapi
firman Tuhan juga mengatakan, jika satu pintu ditutup, maka pintu yang lain akan dibukakan. Artinya apa? Tadi kalau disampaikan Bu Ros, kalau pagi-pagi kita mau dengarkan firman Tuhan, tinggal buka HP, kita bisa dengar khotbah. Nah, sekalipun dari sekian banyak yang kita dengarkan, mungkin lebih banyak yang menyesatkan. Tapi kalau menurut saya itu sih digenapi tadi ya, akan banyak datang penyesat. Nah, tapi satu hal memang, saya bilang begini, tangan Tuhan itu bekerja melalui banyak cara. Satu pintu ditutup, maka pintu lain yang akan dibukakan. Artinya apa? Saat ini tangan Tuhan bekerja melalui teknologi. Ya, jadi kalau buat saya nggak ada cara lain, mau offline kayak, mau online kayak ya, gunakanlah apa yang ada. Gunakan teknologi dengan semaksimal mungkin. Kalau orang menggunakan teknologi untuk menyesatkan, justru kita kebalikan. Kita harus menjadi garam dan terang bagi dunia, kan begitu. Jadi dari sekian banyak ya pengajaran-pengajaran, satu kuncinya yang rema di saya yaitu kalau kita ingin Tuhan datang, ya kalau begitu banyak bahwa ini sudah menjelang akhir zaman, mungkin banyak pengajaran-pengajaran yang meramalkan akhir zaman akan terjadi pada tahun sekian. Saya bilang itu nggak akan terjadi kecuali ya tadi satu hal, Injil kerajaan diberitakan, baru Tuhan akan datang. Kalau penderitaan kita nggak memberitakan Injil, maka Tuhannya pun nggak akan datang-datang. Mungkin itu dari saya. Saya boleh ya. Silakan Bu. Ya. Shalom semuanya. Saya dapatnya tentang berita Injil Kerajaan. Saya berdoa, ternyata saya ditunjukkan Tuhan Lukas 24. Ya, Lukas 24 itu sebenarnya saya baca tadi 46 sampai 48. Tapi yang menjadi rema bagi saya itu Injil Kerajaan itu di ayat 47, yaitu begini bunyinya. Dan lagi dalam namanya, artinya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Jadi itu yang saya dapatkan tentang berita Injil Kerajaan, yaitu tentang berita tentang pertobatan. Yang kemudian adalah berita tentang pengampunan dosa. Itu yang saya dapatkan. Karena sebenarnya begini, kita ini semua manusia sejak lahir disebut manusia berdosa. Ya. Tapi kita tidak menyadari bahwa kita ini manusia berdosa. Baik sebagai status kita manusia berdosa, maupun sebagai perbuatan kita, perbuatan dosa. Itu enggak menyadari. Kecuali kita ditunjukkan dosa kesalahan kita itu oleh firman Tuhan. Nah, itu yang saya dapatkan hari ini. Sehingga itu yang harus saya sampaikan, bahwa berita sukacita itu adalah berita tentang pertobatan dan tentang pengampunan dosa. Nah, alangkah sukacitanya ya. Orang kalau kita salah aja ya sama orang, kita minta maaf ya gitu. Terus kita dimaafkan, itu rasanya plong kan. Nah, kalau kita ini manusia berdosa sejak lahir, dan kita tidak sadar akan hal itu, bahkan kita melakukan perbuatan dosa pun kita tidak menyadari akan hal itu, kemudian firman Tuhan mengatakan tentang dosa, dan kita bertobat, kemudian mendapat pengampunan dosa, itu diberitakan kepada, di sini dikatakan harus disampaikan kepada segala bangsa. Oh, alangkah sukacitanya ya kalau semua orang, kamu sudah diampuni dosamu. Bertobatlah, diampuni dosamu. Aduh, senang sekali kayaknya ya. Setiap orang sudah diampuni dosanya, nah baru nanti akan
berakhir zaman ini. Dikatakan sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Itu yang saya dapat hari ini, Pak. Terima kasih, Pak. Puji Tuhan. Oke, terima kasih. Kalau suara saya masih bisa didengar, di sini mati lampu dan hujan deras, jadi suara saya nggak hilang. Dan nanti bisa tiba-tiba hilang karena saya drop. Bagus suaranya, Pak. Saya mau ini. Nah, jadi seperti yang Bapak Ibu masing-masing sudah dapatkan, kata kuncinya, yuk sama-sama lakukan beritakan kerajaan Allah. Memang melalui cerita kesaksian hidup kita, perbuatan baik Tuhan dalam hidup kita, tapi ujungnya adalah orang tersebut harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Memang bukan hanya datang-datang beritakan Injil. Kamu harus percaya Yesus, nanti terima hidup kekal. Nah, nggak seperti itu. Nah, menceritakan kebaikan Tuhan itu adalah pintu gerbang untuk orang mengetahui siapa Yesus, tapi ujung akhirnya adalah supaya orang menerima Yesus. Nah, di situ ada kata kesudahannya. Nah, kata kesudahan itulah yang menjadi kata kuncinya menurut saya. Bagaimana respon hati kita? Apakah kita seperti lagu lama, kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Kita menantikan kedatangan Yesus, kita pengen Yesus segera datang, atau kita masih pengen lama-lama di dunia? Itu respon hati yang sangat menentukan kita memberitakan Injil kerajaan atau enggak. Kalau kita pengen Yesus segera datang, beritakan Injil kerajaan. Tapi kalau mau pengen penderitaan di dunia ini semakin panjang, semakin lama, santai-santai aja dulu. Nah, tapi saya berdoa, saya berharap setiap kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh merindukan kedatangan Yesus segera datang. Kita bersama-sama masuk kerajaan 1000 tahun damai, langit baru dan bumi baru, dan kita menikmati kebahagiaan kekal selama-lamanya. Jadi oleh sebab itu, yuk beritakan Injil kerajaan. Kenapa? Karena ayatnya jelas. Kalau sudah diberitakan, baru tibalah kesudahannya. Kalau nggak beritakan Injil, ya baru permulaan penderitaan terus. Kan beberapa hari ini kita bicara semua penderitaan itu baru permulaannya, Bapak Ibu. Bagaimana bisa kesudahan berakhir kalau setiap kita ambil tanggung jawab beritakan Injil. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Mungkin Pak Raffi mau tambahkan. Ya, kan katanya Injil Kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia. Barulah tiba kesudahannya. Kalau kita balik, kenapa belum tiba kesudahannya? Berarti belum diberitakan di seluruh dunia. Belum semua orang mendengar Injil Kerajaan. Nah, bagian-bagian mana di dunia ini yang belum mendengar Injil Kerajaan? Kita tahu pastilah ya suku-suku yang terpencil, suku-suku yang terabaikan. Kalau di kota-kota rasa-rasanya tidak ada orang yang belum mendengar Injil Kerajaan. Ya, banyak mungkin tidak secara one on one dia mendengar itu dari orang lain, tapi teknologi media sekarang rasanya sudah sangat menyebar kemana-mana yang membuat orang sudah pernah mendengar Injil Kerajaan. Masalah respon atau tidak kan di sini tidak disebutkan. Nah, maksud saya adalah saya kok bermimpi ya kita dapat melakukan sesuatu ya kelompok Korambio ini untuk mendukung penginjilan ke suku-suku yang terabaikan. Mungkin di kita sudah ya di wilayah kita di Jambi kita sudah menjangkau suku anak dalam. Tapi mungkin kita bisa memperluas sayap penginjilan kita ke suku-suku yang lain yang di luar
kita gitu ya, apakah itu di Papua, di NTT dan lain sebagainya, yang kita bisa fokus untuk menjalin network ya, untuk kita bisa melakukan sesuatu ke sana gitu ya. Beberapa teman saya dalam masa pandemi ini ternyata lumayan bisa panen besar juga pelayanan di NTT ke suku-suku terpencil lewat pelayanan Zoom. Ternyata dia bisa buat SPK, dia bisa buat baptisan air jarak jauh gitu ya, lewat HP aja gitu. Jadi mungkin ini perlu kita pikirkan, perlu kita pertimbangkan ya. Zoom kita ini bisa lebih besar dampaknya. Kita bisa melakukan sesuatu untuk pelayanan suku-suku terabaikan ya. Apa sih yang bisa kita buat, apa sih yang bisa kita lakukan. Mungkin itu masukan dari saya. Terima kasih. Mari doakan, pikirkan, dan kita kerjakan sama-sama. Seperti Pak Yosia bilang tadi, satu pintu ditutup, satu pintu pasti dibuka. Nah, yang kedua yang saya dapat, kan di situ katakan Injil Kerajaan diberitakan ke seluruh dunia, bukan ke bumi, bukan seluruh bumi, seluruh dunia. Jadi itu juga bukan berbicara hanya bumi secara lokal, geografis, tapi bicara tentang dunia, dunia pendidikan, dunia kedokteran, dunia perdagangan, dunia apapun di mana Bapak Ibu ada hari ini. Artinya dimanapun Bapak Ibu, di bidang apapun Bapak Ibu bekerja hari ini, yuk jadilah duta-duta kerajaan Allah. Itu kebenaran yang saya dapat hari ini. Jadi kata kesudahannya dan kata dunia. Jadi ini bukan bicara tentang bumi saja semata-mata secara geografis, walaupun tercakup juga di dalamnya, seperti apa yang barusan Pak Ramli bilang, ayo kita doakan, pikirkan, seperti teman-teman Abaloh, mereka bisa buat SPK melalui Zoom, ya doakan supaya ada orang-orang yang bisa menjadi channel kita di tempat-tempat yang jauh sekalipun untuk kita beritakan Injil. Tapi kebenaran yang kedua yang saya mau teguhkan, yang saya dapat, dimanapun dunia kita ada hari ini, baik dunia pendidikan, dunia kesehatan, di dunia apapun, dunia perdagangan, engkau harus beritakan Injil Kerajaan di tempat itu. Karena itulah firman Tuhan katakan baru kesudahannya. Jadi yuk kita punya respon hati yang punya gairah. Karena kita berharap kita nggak terus ada di dalam permulaan penderitaan terus, tapi kita akan menikmati kesudahannya, kekal selama-lamanya. Oke, itu saja saya serahkan kepada Hengki. Dan sekali lagi minta maaf kalau nanti tiba-tiba laptop saya mati dan saya hilang kontak. Oke, terima kasih. Mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Pak Yosia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur Bapa untuk Koram Deo pada pagi hari ini, yang boleh mengingatkan kami apa yang menjadi bagian dari kehidupan kami untuk menggenapi rencana Tuhan, untuk menggenapi kedatangan Tuhan. Bahwa kami diberi tanggung jawab untuk memberitakan kabar baik kepada setiap orang yang ada di dunia ini ya Bapa. Bapa, teguhkan hati kami, supaya apa yang menjadi isi hatimu ya Bapa, boleh kami kerjakan di dalam setiap kegiatan, dalam setiap aktivitas kami ya Bapa. Kami menjadi saksimu di tengah-tengah bangsa ini. Bapa dalam surga, kami berdoa juga untuk Lala, dari anak dari Ibu Yani yang mengalami kendala dalam kesehatannya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan yang boleh menyertai segala sakit penyakit yang ada padanya ya Bapa. Kami percaya Engkau adalah sumber dari kesembuhan. Kami percayakan kuasa Tuhan, kami percaya bahwa penyertaan Tuhan ada di dalam kehidupan anak ini ya Bapa. Kau berkati juga orang tuanya, supaya tetap berteguh untuk yakin dan percaya bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya sumber dari kesembuhannya ya Bapa. Kami juga mau berdoa Bapak buat anak dari Ibu Priscila, anak dari Ibu Mega, yaitu Priscila, yang mempersiapkan diri, dan kalau memang sudah mengikuti tes dari CPNS ini ya Bapak, kami berdoa supaya ada penyertaan Tuhan, kasih karunia menyertainya ya Bapak. Apapun yang keputusan yang didapat, apapun yang dia alami, kami percaya itu adalah yang terbaik yang Tuhan berikan.
Berkati segala persiapan apapun yang dia lakukan, biar Tuhan turut campur, tangan Tuhan bekerja di dalam segala sesuatunya. Berikan selalu hikmat, marifat kepadanya ya Bapa, supaya tetap percaya, tetap yakin bahwa segala sesuatunya hanya berpengharapan kepadamu ya Bapa. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Bapa, kalau kami juga saat-saat ini, apa yang dialami oleh negara kami sudah recovery dari COVID, sakit penyakit, tapi dalam banyak hal masih masalah dengan masalah ekonomi ya Bapak. Kalau di tempat-tempat kami juga terjadi banyak sekali angka-angka kriminal, angka-angka pencurian di mana-mana ya Bapak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, supaya tangan Tuhan yang mengasihi bangsa ini, Engkau boleh memulihkan ekonomi, Engkau boleh mengembalikan lagi Bapak semua mereka yang kehilangan pekerjaan, kehilangan sumber penghasilan, supaya Tuhan ikut campur. Tuhan bekerja, Engkau berikan hikmat, berikan apapun yang mereka alami, cita, ada pengharapan di dalam yang ada saat ini ya Bapak. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat memberikan pertolongan, dan Tuhan tidak biarkan kami bangsa ya Bapak. Kami berdoa supaya kasih karunia Tuhan selalu ada di tengah-tengah bangsa ini. Di semua pemimpin-pemimpin yang ada di negara kami ya Bapak, agar mereka selalu bersatu padu, mereka boleh mengatasi kondisi ekonomi, kondisi yang sedang dialami oleh semua bangsa ya Bapak. Kami tahu bahwa segala sesuatunya sudah tertulis di firman Tuhan. Tuhan akan menggenapi segala sesuatunya. Biar kami orang-orang yang percaya menaruh harapan, percaya akan janji-janji Tuhan, bahwa Tuhan selalu ada di dalam tengah-tengah bangsa ini. Tuhan selalu ada bersama anak-anakmu ya Bapak, yang menyertai kami ya Bapak. Mari kita mengangkat doa Bapak kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada itu. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Santo, silakan tutup dalam doa, Pak. Bapa yang baik, kami ucap syukur buat hari ini. Sebuah kebenaran firman-Mu bahwa kami, Tuhan, harus memberitakan Injil kepada setiap orang, ya Tuhan, supaya segera kesudahan daripada ini. Terpuji namamu, pakai setiap kami yang ada di dalam forum Dio ini untuk mengabarkan kabar baik itu kepada orang lain. Dan Tuhan terima kasih buat semua yang berpartisipasi di dalam mengikuti forum Dio ini. Berkati 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Terpuji namamu. Kami mau mulai pagi ini hingga malam nanti, dan besok kami kembali bersama untuk berforum Dio. Terpujilah namamu, hanya dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih semua. Tuhan Yesus memberkati. Yani mau ngomong, silakan. Semangat pagi, selamat beraktivitas.